Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Pastinya saya berharap semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan beberkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara mengaplikasikan EM4 agar E4 yang kita aplikasikan ini dapat bekerja secara efektif sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang nantinya akan kita dapatkan manfaat-manfaat dari pengaplikasian E4 tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan-tujuan dan harapan kita. Lalu bagaimanakah cara serta apakah sebenarnya tujuan dan manfaat-manfaat dari pengaplikasian E4 tersebut? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan sepotong-sepotong agar teman-teman bisa lebih jelas dan lebih paham. Oke. Dan sebelumnya bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya kalau kita berteman dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk like dan komennya teman-teman ya, agar channel ini semakin maju, semakin berkembang. Dan saya lebih semangat lagi dalam memberikan tips-tips yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan juga teman-teman bisa senantiasa mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang saya share di channel ini secara gratis. Oke. Eh, Sebelum saya mengaplikasikan E4 ini, pastinya saya akan mengaktifkannya terlebih dahulu teman ya. Dan di sini saya sudah siapkan E4 yang sudah saya aktifkan ya teman ya. Ini sebagai contoh. Dan bagi teman-teman yang belum tahu cara mengaktifkan EM4, bisa lihat video saya sebelumnya teman ya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi. Oke. Lalu apa sih manfaatnya dari mengaktifkan EM4 sebelum kita mengaplikasikannya? Sebelum kita mengaplikasikannya, kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu teman ya. Dan biasanya dengan mengaktifkan E4 terlebih dahulu, pertumbuhan plankton akan banyak teman ya. Jadi akan memunculkan segala plankton, terutama zooplankton, yaitu adalah plankton hewani teman ya. Ini yang nantinya akan bekerja dalam mengurai amoniak dari kotoran ikan, dan juga akan mengurai sisa-sisa pakan agar tidak menjadi racun untuk ikan. Oke. Dan manfaat lainnya adalah dapat memperbaiki kualitas air serta dapat menyuburkan air kolam. Itu adalah beberapa manfaat dalam pengaplikasian E4 yang sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu teman ya. Dan biasanya dengan mengaktifkan E4 terlebih dahulu, pertumbuhan plankton ini akan seimbang teman ya. Itu ditandai dengan warna air kolam yang tidak terlalu hijau dan juga tidak terlalu merah. Dan biasanya cenderung berwarna coklat tapi jernih teman ya. Jadi seperti ini penampakannya, cuman agak muda lagi warnanya teman ya. Itu biasanya begitu teman ya. Dan biasanya binatang-binatang renik itu akan berlimpah teman ya. Pertumbuhan bakteri dapat teratasi dan pertumbuhan jamur pun biasanya dapat ditekan. Dan dengan mengaktifkan E4 ini sebelum mengaplikasikannya, biasanya akan mengurangi lumut teman ya. Nah, ini bisa mengatasi lumut teman ya. Oke. Itulah beberapa tujuan-tujuan dan manfaat dari pengaplikasian E4 ini teman ya. Tapi sebelumnya diaktifkan terlebih dahulu. Oke. Lalu bagaimanakah jika E4 yang kita aplikasikan ini secara langsung teman ya? Jadi ini langsung dituang ke kolam teman ya. Maka biasanya hasilnya akan lain ya teman ya. Dan apabila
kolam terkena sinar matahari, maka yang dominan tumbuh itu biasanya fitoplankton ya teman ya, bukan zooplankton. Dan fitoplankton itu adalah plankton tumbuhan temannya, dan biasanya warna air kolam dominan berwarna hijau. Oke. Jadi itulah perbedaan dari mengaktifkan E4 terlebih dahulu sebelum mengaplikasinya dengan mengaplikasikan E4 ini secara langsung. Jadi di sini banyak teman-teman pembudidaya lele yang saya kira kurang tepat teman ya, kalau tujuan mereka itu adalah agar membuat warna air kolam menjadi hijau. Itu adalah menurut saya tujuan-tujuan yang kurang tepat. Dan cara ini atau ilmu ini saya dapatkan ini dari teman saya teman ya, namanya Mas Iman. Nah, beliau ini bukanlah petani lele teman ya, melainkan petani bandeng. Nah, beliau ini biasa mengolah air bandeng, air tambak yang jumlahnya tidak sedikit temannya. Nah, saya ini banyak belajar dari Mas Iman ini teman ya. Dan juga saya dapatkan ilmu ini dari teman saya namanya Pak Priyo, dan beliau ini juga bukan petani lele teman ya. Beliau ini adalah peternak unggas, peternak ayam tepatnya teman ya. Pak Priyo ini biasa mengaplikasikan E4 ini yang sudah sebelumnya diaktifkan teman ya, untuk campuran pakan dan minum ayam teman ya. Dan juga bisa disemprotkan di alas kandang ayam teman ya. Ini untuk mengurai kotoran-kotoran ayam agar supaya tidak bau teman ya. Dan bagi teman-teman yang punya ternak misalnya di rumah teman ya, bisa mengaplikasikan ini untuk ternaknya teman ya. Ini. Jadi setelah saya pahami, setelah saya cermati antara ilmu dari Mas Iman dan ilmu dengan Pak Priyo ini teman ya, setelah saya cocokkan itu hasilnya begini teman ya. Dan setelah saya aplikasikan di air kolam lele saya, hasilnya mantul teman ya. Itulah ilmu-ilmu dari teman-teman saya teman ya, yang bukan dari petani lele, melainkan dari petani apa namanya tadi, bandeng dan peternak ayam. Itulah teman ya, manfaat-manfaat dari pengaplikasian E4 yang sebelumnya diaktifkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan cukup jelas dan cukup paham teman ya. Oke, kita akan lanjut ke bagaimanakah cara mengaplikasikannya. Oke. Dalam botol air mineral ini teman ya, ini kurang lebih setengah liter. Biasanya saya aplikasikan ke air kolam dengan kapasitas 1,5 kubik. Oke. Jadi untuk 1 liter E4 yang sudah diaktifkan, perbandingannya adalah 3 kubik air teman ya. Dan untuk apa namanya, pemberitahuan ini untuk teman-teman yang tidak tahu berapa sih 1 kubik air itu. 1 kubik air itu adalah 1000 liter. Jadi lebar 1 meter, panjang 1 meter, dan ketinggian air 1 meter. Itulah 1 kubik. Dan untuk kolam lele saya ini ukurannya 2 kali 3 meter teman ya. Tapi di sini ketinggian air hanya 25 cm. Jadi hitungannya 2 kali 3 sama dengan 6 teman ya. Jadi karena ketinggian air 25 cm, jadi 25 cm dikali 6, hasilnya jadi 150. Jadi hanya 1,5 kubik teman ya. Jadi dalam 1,5 kubik kolam lele saya ini berarti takaran adalah 1 botol E4 yang sudah saya aktifkan ini teman ya. Ini setengah liter kurang lebih.
Dan bagaimanakah cara mengaplikasikannya? Caranya adalah nih, untuk kolam yang belum ada ikannya, ini misalnya kolam baru teman ya, air baru, ini bisa langsung dikasihkan satu botol secara langsung. Dan ini biasa saya gunakan satu botol secara langsung teman ya. Dan untuk kolam yang sudah ada ikannya, biasanya saya menggunakannya cukup 1/3-nya teman ya. Jadi ini satu botol ini saya bagi menjadi 3. Misalnya hari ini, oh ya, ini adalah contoh E4 yang sudah aktif teman ya. Dan ini bisa dilihat dari ciri-cirinya teman ya. Jadi ini botolnya ini mengeras, ini sudah menggelembung teman ya. Ini bawahnya teman ya, nih. Dan ciri-ciri lainnya adalah kalau dikocok ini akan berbusa seperti air soda teman ya. Kaget teman. Nah ini begini teman ya. Ini adalah ciri-ciri E4 yang sudah aktif. Ini sudah 4 hari lebih teman ya. Jadi untuk air kolam yang sudah ada ikannya, biasanya saya mengaplikasikannya secara 3 hari berturut-turut teman ya. Jadi 1/3 dari botol ini. Misalnya ini sudah ada ikannya teman ya. Ini memang sudah ada ikannya. Ini adalah kurang lebih 1/3-nya. Bisa diaplikasikan secara langsung. Atau teman-teman juga bisa mencampurnya terlebih dahulu dengan air lalu bisa disebarkan. Itu lebih bagus teman ya, biar bisa lebih merata. Oke. Jadi hari ini saya kasihkan 1/3-nya, besoknya lagi 1/3-nya, dan besoknya lagi 1/3-nya. Jadi satu botol ini dibagi menjadi 3 teman ya. Ini untuk kolam lele, kolam ikan yang sudah ada ikannya. Jadi satu hari adalah 1/3 botol, besoknya 1/3 botol, besoknya lagi 1/3 botol. Jadi 3 hari berturut-turut teman ya. Dan kapan waktu pengaplikasiannya yang baik teman ya? Untuk waktu pengaplikasikannya yang terbaik adalah ketika matahari sudah tidak menyinari air kolam ikan kita teman ya. Jadi sore hari, setelah matahari terbenam itu lebih bagus teman ya, agar E4 yang kita aplikasikan ini dapat bekerja secara efektif. Jadi tidak akan mati terkena sinar matahari. Oke. Dan kapan lagi kita akan mengaplikasikannya? Itu biasanya saya mengaplikasikannya setelah 2 minggu teman ya. Jadi 2 minggu sekali. Jadi ketika ini sudah habis, maka 2 minggunya lagi kita aplikasikan ini lagi. Jadi 1/3 botol sekali, besoknya 1/3 lagi, besoknya 1/3 lagi. Itu untuk air kolam lele, air kolam ikan kita yang sudah ada ikannya teman ya. Dan untuk air kolam yang baru itu biasanya saya aplikasikan satu tutup botol ini secara langsung teman ya. Dan kita akan tunggu 1 minggu. Setelah 1 minggu itu kita bisa memberikan ikannya teman ya. Kita masukkan ikannya, dan setelah 2 minggu, setelah 2 minggu kita akan memberikannya lagi E4 ini, berarti 1/3 botol, besoknya lagi 1/3 botol, besoknya lagi 1/3 botol. Dan ini akan saya ulangi selama 2 minggu sekali. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan jelas teman ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, dan inilah cara-cara saya dalam mengaplikasikan E4. Mudah-mudahan berkenan di hati teman-teman. Oke. Ya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.